bersyukur, sedekah, istighfar, tak terduga. Ya. Atau diulangi lagi? Ya. Jadi rezeki, apa sih pengertian rezeki? Rezeki itu adalah sesuatu yang kita nikmati, Bu. Sesuatu yang kita nikmati, kita rasakan, itu rezeki. Jadi kalau misalnya uang belum kita nikmati, sudah di tangan, tapi belum kita rasakan kenikmatan ininya, walaupun misalnya senang dapat uang, tapi belum tentu rezeki. Jadi rezeki itu ketika misalnya ya, rezeki itu ada materi, ada non materi atau imateri. Jadi kalau yang materi itu yang terlihat, apa contohnya? Kalau rezeki ya berarti seperti uang, ya, harta, anak tadi ya, itu rezeki. Tapi yang non materi itu yang dirasakan, senang, bahagia, ya, itu adalah rezeki. Jadi ini kecil ya Bu ya. Kapannya kekecilan? Ya. Oh, berarti nanti ya. Itu adalah rezeki, baik itu dalam bentuk materi maupun non materi. Nah, rezeki datangnya dari mana? Dari mana aja. Rezeki itu kalau menurut Al-Quran ya Bu ya, rezeki itu adanya di langit, ya, di langit. Ini sesuai dengan Quran surah, ntar saya lihat lagi ya. Rezeki itu dalam Quran surah ini sebelum kita ini ya Bu ya, kemarin kan kita membahas ketika ini terkait dengan rezeki yang pertama. Jadi dalam hadis arba'in, Ibu, hadis arba'in yang keempat ya, dalam penciptaan manusia ya, dari 40 hari pertama ini dalam hadis arba'in yang keempat, dalam penciptaan manusia itu 40 hari pertama itu adalah pertemuan antara tadi ya, ovum dengan sel sperma sehingga terjadi ya yang disebut sebagai nutfah ya. Kemudian 40 hari yang kedua itu dalam bentuk alaqah. Alaqah itu ini kalau dia sudah bertemu ya, kalau kita sering kayak apa, kalau hamil itu USG itu berupa keratan daging. Nah ini sudah jadi dari si zigot bahasa ininya, plasma tadi menjadi keratan daging. Keratan daging ini belum berbentuk, baru bulat gitu ya Bu ya, baru bulat. Nah itu 40 hari kedua. Nah di 40 hari ketiga ya sudah berbentuk yang namanya mudigoh. Mudigoh itu keratan daging yang menempel di rahim. Nah pada umur 120 hari inilah ditiupkan atau ditentukan, ditiupkan ruh, ditentukan 4 hal. 4 hal yaitu yang pertama adalah rezekinya ya, yang kedua adalah ajalnya. Rezeki dengan ajal ini bersanding Ibu. Jadi kalau rezekinya habis, misalnya rezeki kita 2 miliar, maka kalau habis rezeki umur kita habis. Jadi kalau misalnya ibu-ibu masih 1.900.000, masih kurang 1.000, masih ada umur berarti Bu.
Nah, jadi tadi ditiupkan ruh, ditentukan di sana rizki, ajal, ya, kemudian jodoh dan apa Bu? Ajal ya maut Ibu. Kebaikan dan keburukan kita, ya, amal, ya, takdir. Jadi tadi terkait dengan jenis rezeki yang pertama yaitu yang dijamin, berarti rezeki kita sudah ada Ibu. Kalau kita misalnya umur kita 60 tahun, berarti 60 tahun itu ada rezeki kita. Tapi yang tadi dalam berbentuk materi ya, dalam berbentuk materi misalnya uang tadi. Kalau dalam bentuk lain adalah rezeki misalnya tadi dalam bentuk anak. Kemudian rezeki dalam bentuk pasangan. Nah, ini yang kemarin belum ya. Rezeki dalam bentuk rezeki ketika menikah yaitu jodoh tadi. Kemudian rezeki anak, ya. Kemudian rezeki yang sudah dijamin. Nah, jadi dalam hal anak juga kita tidak bisa mempunyai mengalahkan haknya Allah. Kalau memang Allah belum memberikan kita anak, ya berarti kita belum diberikan rezeki anak tadi. Biar kita sudah berusaha dengan macam-macam berobat, ya, namanya belum rezeki tadi ya, maka tidak akan ada gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah rezeki yang sudah dijamin. Jangan takut dengan tidak ada rezeki kita. Sehingga dalam Quran surat Hud ya, ayat 6 ya, semua yang bergerak itu dijamin oleh Allah rezekinya. Yang bergerak ini ya termasuk hewan. Burung ya, sering diumpamakan burung. Burung itu tidak pernah kita tahu rezekinya. Kalau kita kan mungkin bayangan kita kemarin saya jelaskan, kalau kita melihat beras ada 1 karung cukup 1 bulan, kita sudah tenang. Uang sekian untuk keperluan 1 bulan, tenang ya, dalam bentuk materi. Tapi dalam bentuk non materinya bisa saja yang lain. Nah, bagaimana kalau makhluk yang lain yang istilahnya yang tidak nyata gitu ya, seperti burung, dia tidak punya ketentuan bahwa dia harus menyediakan makanan untuk 1 bulan. Nah, di dalam Quran surat Hud ini semua ya yang bergerak itu sudah dijamin Allah. Sehingga jangan sampai kita merasa bahwa ketika misalnya kita hamil tadi itu tidak sanggup ya, dari kacamata kita tidak sanggup untuk menghidupinya. Nah, padahal ketika ditiupkan ruh itu anak-anak tadi sudah dijamin. Nah, secara fitrah anak itu terlahir karena dalam ditiupkannya ruh itu sebenarnya semua manusia itu fitrahnya adalah Islam. Tapi yang menjadikan dia Kristen dan sebagainya, sini ada orang Kristen itu adalah karena lingkungannya. Nah, jadi untuk rezeki yang dijamin ini kita tidak usah takut ya, tidak usah merasa bahwa ketika misalnya kita hidup kita tidak dijamin ya, tidak akan mendapatkan rezeki, karena tadi rezeki itu tidak harus dalam bentuk materi. Nah, yang kedua adalah rezeki karena bersyukur ya. Ibu kalau kita ngulang bisanya waktunya nanti habis ya, ya. Cepat aja ya. Langsung. Kemarin yang belum apa Ibu? Rezeki menikah ya Bu. Nah, Anak dulu Bu. Anak ya. Kayaknya baru sedekah kayaknya kemarin. Rezeki karena anak. Dalam Quran surah Ibu ada yang bawa ini enggak, Quran terjemah Ibu? Enggak ada Ibu ya. Dalam Quran Al-Isra ayat 31 Ibu. Al-Isra 31. Atau kalau yang ada HP Ibu silakan. Dan ini ya,
rezeki karena anak tadi yang sudah saya sampaikan. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Nah, jadi kalau kita takut ketika punya anak tidak ada rezekinya, itu tadi ya salah. Nah, kemudian anak itu rezekinya apa, Bu? Anak itu yang pertama itu kalau kita menganggapnya beban, maka kita selamanya ya, karena itu Allah memperturutkan persangkaan kita. Kalau kita menganggap anak itu beban, maka itu akan menjadi beban kita. Kemudian ada yang menyebut anak itu titipan. Nah, kalau titipan, kadang-kadang kalau barang titipan kita kurang ini ya, Bu ya. Misalnya saya dititipi uang nih. Jadi kalau hanya sekedar titipan itu kadang-kadang karena bukan milik gitu ya. Jadi kecuali misalnya kita amanah gitu ya, anak adalah amanah. Kalau sekedar titipan dititipi saja. Tapi kalau titipan tadi kita orangnya amanah, maka kita akan menjaga anak itu sehingga yang dengan amanah ini menjadi anugerah untuk kita. Anak menjadi anugerah. Karena apa? Anak itu adalah investasi akhirat untuk kita. Anak adalah salah satu dari amal jariah. Yang pertama amal jariah apa, Ibu? Ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi jangan takut bagi-bagi ilmu, bagi-bagi resep. Tadi kalau kita mengajarkan satu huruf adalah satu kebaikan. Kalau misalnya kita mengajari anak-anak membaca Bismillahirrohmanirrohim dari kecil dan dia dapat atau bisanya dari kita, kemudian dia